Halo, welcome to my channel. Perkenalkan nama saya Ken, dan di video kali ini saya akan sedikit share mengenai pengalaman dan pengetahuan saya di dunia trading. Yaitu ketika harga turun, kita juga bisa tetap dapat cuan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke topik, saya akan coba share sedikit pengalaman awal saya di dunia trading. Nah, yang pertama adalah saham. Jadi, apa sih saham? Saham merupakan suatu wadah di mana kita bisa membeli kepemilikan suatu perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai contoh, kalau misalkan saya ingin membeli kepemilikan saya di Bank BCA, yang saya lakukan adalah pertama saya cari broker yang sudah terlisensi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, lalu saya melakukan pembelian saham Bank BCA. Setelah pembelian selesai dan terkonfirmasi, saya otomatis menjadi salah satu pemilik dari Bank BCA sesuai dengan lot dan nominal yang sudah saya beli. Nah, dari mana sih profit yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita main di instrumen saham ini? Profit bisa didapatkan dari dua cara. Yang pertama adalah dividen yang akan dibagikan setiap setahun sekali, dan yang kedua adalah dari price gap. Price gap ini sebagai contohnya adalah ketika kita beli saham Bank BCA di harga 31.000, kemudian minggu depan harganya naik menjadi 32.000. Nah, price gap 1.000 inilah yang akan menjadi profit kita. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan loss, misalkan kita beli di harga 31.000, kemudian harga turun menjadi 30.000, price gap 1.000 inilah yang akan menjadi loss kita. Kurang lebih mekanisme saham seperti itu. Yang kedua adalah forex. Forex sendiri merupakan foreign exchange yang isinya itu adalah memperdagangkan mata uang asing. Seperti contoh Euro USD, USD Yen, Yen IDR, IDR Euro, dan seluruh mata uang asing di seluruh negara. Seperti itu yang diperdagangkan di forex. Dan kalau teman-teman pastinya sering dengar kalau forex itu high risk high return. Ya, betul sekali, karena di forex itu memang karakteristiknya itu volatilitasnya itu sangat tinggi. Jadi teman-teman yang mau masuk ke instrumen investasi di forex itu harus siap-siap dengan prinsip high risk high return. Harus di manage untuk loss dan profitnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah cryptocurrency. Nah, untuk cryptocurrency sendiri ini yang diperdagangkan adalah koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin yang sering banget kita dengar di media-media, apalagi dari tahun 2020. Nah, di video-video saya sekarang dan kedepannya, saya akan coba memberikan insight atau pengetahuan saya berdasarkan analisis teknikal di cryptocurrency. Nah, jadi teman-teman, saya harap dengan adanya video saya kali ini dan kedepannya dapat membantu teman-teman juga untuk dapat menganalisa secara teknikal seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, BNB, dan cryptocurrency lainnya. Itu. Yang akan lebih saya bahas adalah mengenai indikator-indikatornya seperti pemakaian Fibonacci, MACD, menentukan support resistance-nya, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini juga saya akan coba untuk melakukan live trading analysis. Jadi kita akan coba untuk menganalisis bareng salah satu dari koin-koin di cryptocurrency. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja yuk ke layar, kita langsung analisis. Oke, teman-teman, jadi kita udah masuk ke salah satu platform untuk menganalisis suatu harga grafik dari cryptocurrency, yaitu TradingView. Di sini saya menggunakan analisis time frame 4 hour, di mana ketika menganalisis, hal yang pertama saya lakukan adalah saya melihat dari time frame yang lebih besar, itu untuk menentukan arah trend dan menemukan support dan resistance yang kuat. Kalau misalkan dilihat dari time frame 4 hour ini, pergerakan harga Bitcoin sekarang sedang dalam konsolidasi setelah kemarin ada penurunan tajam. Jadi di sini saya akan coba dulu gambarkan buat teman-teman resistance kuatnya di sini. Nah, di sini saya gambarkan sebuah area karena berdasarkan pengalaman saya, support dan resistance itu bukan hanya satu garis yang mudah ditembus, tapi merupakan suatu area yang ada butuh suatu effort untuk menembus harga tersebut. Gitu. Nah, ini bisa dilihat dari awal 2021 sampai saat ini ada support dan resistance keras
yang ketika resisten itu ditembus, harga bisa naik langsung kenceng. Gitu. Dan setelah support yang tadinya resisten ditembus, dia akan masuk ke masa konsolidasi. Di mana harga hanya bergerak di support dan resistance sebagai batasnya. Seperti itu. Nah, kenapa saya bisa sebut ini merupakan suatu support dan resistance yang kuat? Karena bisa dilihat ketika harga ditembus, harganya langsung naik kenceng. Seperti itu. Dan ketika harga turun atau menembus support yang tadinya resistance kuat, itu dia langsung membentuk suatu pola konsolidasi. Yaitu kalau misalnya saya sebut adalah terperangkap dalam resisten dan support yang kuat ini. Itu. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau harga Bitcoin bisa menembus resistance antara 41.600 sampai 42.300 ini, maka dia bisa ada peluang untuk mengalami kenaikan. Atau kalau misalkan Bitcoin menembus support yang ada di bawah di antara 29.500 sampai 28.800, maka ada potensi dia bisa mengalami penurunan yang tajam. Seperti itu. Nah, ketika saya sudah menemukan support dan resisten yang kuatnya, biasa saya melihat arah trennya dan melihat apakah ada pola-pola yang bisa saya baca. Dan di sini, di time frame 4 hour, saya melihat ada suatu pola yang menarik dan saya sangat sukai, yaitu adalah head and shoulder. Di mana head and shoulder ini bisa kita lihat, ini menjadi left shoulder-nya, harga tertinggi ini menjadi head-nya, dan harga yang ini, puncak swing high ini menjadi shoulder-nya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat kalau misalkan ada pola seperti ini, ketika dia menembus neckline-nya, saya akan gambarkan neckline-nya. Neckline-nya itu di sini, dari harga support-nya. Bisa teman-teman lihat bahwa harganya terus menurun. Dan lebih menurun lagi ketika tembus dari support yang kuatnya. Seperti itu. Nah, ini biasa yang saya dapatkan di time frame yang besar. Dan kalau misalkan saya udah tahu arah trennya seperti ini, biasa saya majukan lagi, persingkat lagi time frame menjadi 1 hour. Di mana di 1 hour ini saya melihat pergerakan harganya itu kira-kira akan turun atau akan naik. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di sini, saya analisis dari tanggal 20 Juli, itu bisa dilihat sampai sekarang itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan bisa dilihat bahwa dia ingin menembus support yang ada di bawah, tapi tidak tembus, dia langsung mantul kenceng. Gitu. Nah, di sini dia kemarin ada potensi untuk breakout dari resistance kencengnya, tetapi tidak bisa. Dia sempat mau tembus 2 kali, tapi gagal. Dan akhirnya dia jatuh lagi ke bawah. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau misalnya kita perkecil lagi time frame-nya, di sini ada suatu pola, yaitu double bottom, di mana ketika dia 2 kali mencoba untuk menembus batas atasnya tidak bisa, maka harga itu akan turun. Dan ketika dia sudah menembus support yang ada di sini, maka kemungkinan harganya akan turun lagi. Dan saya di sini ingin menegaskan bahwa ini semua disclaimer, jadi ini berdasarkan pengalaman saya dan sejauh ini yang berdasarkan saya analisis seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan ada yang bertanya, jadi kok kalau misalkan sekarang lagi di masa konsolidasi ini kita enaknya buy atau sell ya? Saya bisa bilang kalau misalkan ini sudah menembus ke bawah dan ini menjadi resisten yang baru, saya akan coba entry untuk short sell ketika harga sudah naik ke sini dan kemudian dia ada potensi untuk turun lagi. Seperti itu. Jadi di sini adalah penentuan saya akan entry untuk short sell atau buy long. Tapi kalau misalkan harga dari Bitcoin ini dia
tembus, dia berhasil breakout dari resistance ini, dan kemudian dia menembus dari resistance kedua sini, maka saya akan putuskan untuk buy long di sini. Dengan target saya adalah ke resistance yang berikutnya di sini. Jadi strategi saya biasanya saya akan membagi take profit saya menjadi take profit 1, take profit 2, dan take profit yang jangka panjang. Untuk kasus yang ini, saya akan membagi take profit saya menjadi 3 tahap. Nah, sini yang pertama adalah di sini saya akan take profit yang pertama. Yang kedua, saya akan menargetkan di sini untuk take profit kedua saya. Dan yang di sini adalah untuk take profit ketiga. Nah, seperti ini. Pembagiannya seperti apa? Jadi saya akan bagi Bitcoin yang sudah saya beli menjadi 3 tahap. Untuk take profit pertama, take profit kedua, dan take profit ketiga. Dan yang paling penting lagi, saya ingatkan ke teman-teman adalah ketika kita membuka suatu posisi, maupun itu buy atau sell, kita harus menerapkan yang namanya stop loss. Karena dari pengalaman saya, yang paling penting dari seorang trader adalah ketika dia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketika loss, dia harus berani untuk cut loss. Gitu. Jadi ketika saya membuka posisi, misalkan nanti dia ada potensi untuk breakout, saya ganti dulu jadi arrow biar lebih jelas. Nah, ketika ini target saya akan membagi proporsinya risk dan rewardnya itu 1:2. Seperti itu. Jadi ketika saya sudah open long di sini, saya akan mempunyai target minimal adalah 1:2. Dan target stop loss saya adalah di swing low yang terakhir. Nah, seperti itu. Ini bisa dilihat untuk stop loss-nya di 2,33% dan untuk target profitnya di 5,80%, yang mana menurut saya ini sudah mencapai 2 kali lipatnya dan ini sehat untuk risk dan reward-nya. Maka saya berani untuk membuka posisi seperti itu. Jadi biasa setelah saya membuka posisi, saya akan langsung set untuk take profit-nya, dan kemudian saya akan set stop loss-nya bila market tidak bergerak sesuai dengan analisis teknikal saya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya untuk Bitcoin sendiri, sekarang saya lagi menunggu konfirmasinya, apakah dia bisa menembus resistance di 38.000 ini dan bisa mencapai sampai ke 39.000, ataukah dia mantul dan balik ke harga 38.100 dan melanjutkan tren penurunannya. Seperti itu. Di sini juga bisa dilihat kalau misalkan tren sekarang itu sedang mengalami penurunan. Jadi saran saya adalah kalau kita menentukan suatu posisi di market, itu sebisa mungkin kita melihat arah tren dan mengikuti tren. Bukannya kita memprediksi suatu arah kemana, tapi kita mengikuti market bergerak ke arah mana. Seperti itu. Jadi possibility-nya selalu ada 2, dan kita sebagai investor hanya mengikuti arah tren saja. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup untuk analisa salah satu cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Jadi kita tadi sudah analisa dan kita sudah bisa melihat adanya support keras, resistance keras, dan salah satu pola yang saya sukai yaitu head and shoulder. Jadi untuk kedepannya bila teman-teman ada masukan atau ingin saya menganalisa di salah satu instrumen investasi, itu boleh langsung chat di bawah atau langsung DM ke IG saya yaitu Kenny Jiro. Saya akan coba bantu analisa pergerakan harganya dan kita akan discuss bareng.
gitu. Jadi thank you buat supportnya, dan bila kalian merasa video ini berguna, silahkan share, like, dan subscribe untuk mendukung saya untuk membuat video-video pembelajaran lagi seperti ini ke depannya. Thank you, sehat-sehat semua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol. Semoga COVID bisa semakin cepat hilang dari dunia ini. Oke, thank you.